Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-fadil, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama dikumpulkan untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin, Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian hadis. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di hadis yang ke-9 dari kitab Al-Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan flyer, judulnya Sabilun Najah, jalan keselamatan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat yang sudah kita kenal dari mulai kita kecil ya Pak Ji. Itu selalu dibaca ketika Jumatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Jadi sahabat sing pertama kali dikenal ini sahabat Abu Hurairah nih, karena biasa dibaca oleh Bilal ketika Jumatan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Abi Hurairah itu memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr, tapi beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah niku artinya kucing cilik. Hurrah itu kucing, Hurairah niku kucing cilik, karena beliau itu dikenal sebagai sahabat yang dulu itu senang dengan kucing. Beliau ini sahabat Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, mengeluarkan hadis. Ini tercatat kalau di kitab ini beliau itu mengeluarkan hadis sebanyak 3.574. Ini termasuk banyak, atau bahkan dikatakan paling banyak beliau. 3.574 hadis. Nah, dari 3.574 hadis itu
yang 325 itu muttafaqun alaih. Jadi beliau termasuk orang yang sangat-sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Yang 93 itu hadis Bukhari, yang 170 itu hadis Muslim. Jadi kalau panjenengan membaca kitab-kitab hadis, nanti akan ketemu dengan sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya adalah sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Jadi kalau dalam hadis itu sami'tu itu aku pernah mendengar. Ini kalau dalam keterangan syarahnya itu, kalau sami'tu biasanya Kanjeng Nabi menyampaikan bersama dengan sahabat yang lain. Misalnya kula niku Kanjeng Nabi sedang berada di depan ngoten niki, didengarkan oleh banyak para sahabat, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah. Itu kalau dalam hadis menggunakan kata sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam hadis lain ada yang menggunakan qultu, ada yang sami'tu, aku pernah mendengar, ada yang menggunakan redaksi qultu. Qultu itu maksudnya adalah menyampaikan kepadaku. Ini bukan hanya banyak orang, tapi bisa jadi hanya 4 mata dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dalam hadis ada yang menggunakan sami'tu, ada yang menggunakan qultu. Yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi, manahaitukum anhu fajtanibu. Ini kalimat beliau yang pertama. Manahaitukum, apa-apa yang aku cegah, apapun yang dilarang oleh Rasulullah, anhu saking mau fajtanibu, maka hindari. Yang dilarang oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk apa? Menghindari. Ya. Wama amartukum bihi, wama lan ing barang amartukum lamun perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Sesuatu yang aku perintahkan, kata Rasulullah, faktu minhu, mongko nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma, lakukanlah. Ada yang menggunakan redaksi faf'alu, ada 2 redaksi, ada yang menggunakan faktu, ada yang menggunakan faf'alu. Maknanya kira-kira sama. Apa yang aku cegah maka hindari, apa yang aku perintahkan maka lakukan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tambahannya fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Jadi semampunya, Pak, ibadah itu semampunya, tidak bisa dipaksa, tidak bisa semua orang itu memiliki ibadah yang sama, kualitasnya berbeda. Jamaah, yo semuanya jamaah. Tapi nanti barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang berhalangan, barangkali nyuwun sewu ada yang memang jarang berjamaah. Beda-beda, Pak. Ya semampunya. Ibadah itu semampunya. Dalam Al-Qur'an, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Dalam hadisnya Kanjeng Nabi tadi, fa'tu minhu mastata'tum, beribadah juga karena semampunya. Jadi tidak boleh kita memaksakan orang lain. Wong kok ora tahu ngene, ora tahu sedekah, ora tahu neng masjid. Ya wis bene-bene, Pak. Mampunya beliau seperti itu. Kita hanya bisa mendakwai, tapi tidak boleh memaksa. Tidak boleh apa? Memaksa.
Fa inna ma ahlakal ladzina mongko teman setuhune rusak-rusake wong. Banyak sekali orang itu dulu itu rusak atau mendapati kerusakan min qablikum saking sadurunge nira kabeh, sebelum panjenengan semua. Dulu kata Rasulullah, orang-orang itu banyak yang rusak. Orang-orang itu dikatakan ahlaka. Mereka itu dikatakan celaka itu. Kenapa? Kathratu masailihim, krono akeh pitakonane. Jadi sing Kanjeng Nabi dawuh apa no kaken takon. Waqtilafuhum lan pasulayan, berselisih. Banyak pertanyaan, banyak berselisih ala ambiyaihim ing atase piro-piro nabine alladzina. Jadi dulu itu di antara orang-orang terdahulu itu banyak yang rusak, banyak yang celaka. Itu karena apa? Kaken takok, Pak. Diperintah neng Gusti Allah, diperintah neng Kanjeng Nabi, dilarang neng Kanjeng Nabi, ki kaken takok. Terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum, berselisih. Bukan hanya banyak tanya, banyak berselisih. Banyak berselisih. Ala ambiyaihim ing atase para nabine alladzina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, coba kita lihat bagaimana asbabul wurudnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu asbabun nuzul, kalau hadis niku asbabul wurud. Asbabul wurud dari hadis ini wasababu wurudu hadzal hadis wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku khotobana Rasulullah, Kanjeng Nabi niku khutbah, pernah khutbah. Dikatakan ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Kanjeng Nabi niku perintah, wahai menungso, wahai manusia, qad faradallah, Allah itu mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah. Ini termasuk perintah nih, termasuk apa? Termasuk perintah. Termasuk perintah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwasanya Allah itu mewajibkan haji, maka berhajilah kalian semua. Ada seorang laki-laki itu mengatakan, bertanya, aku lu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Jadi perintah kaji takon langsung, apa gue kajinya tiap tahun? Terus ngata niku takoke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian fasakata, Kanjeng Nabi mendel mawon, diam Pak. Kanjeng Nabi ditakoi ngoten niku mendel mawon. Bukan karena tidak bisa menjawab. Ben wong gak kaken takok ngoten. Kanjeng Nabi mendel mawon. Apa iku tiap tahun langsung takok ngoten niku. Padahal Gusti Allah ana Kanjeng Nabi niku lagi nembe dawuh Gusti Allah niku majibke panjenengan haji, kemudian berhajilah kalian. Langsung ana wong lanang takok, apa kowe kajine tiap tahun? Dikatakan hatta qolaha salasan, ping telu ngantekan. Takok. Aku lah amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kanjeng Nabi mendel mawon. Ketika Rasulullah diam, aku lah amin ya Rasulullah, apakah ping tiap tahun ya Rasulullah? Sampai ping telu ngoten niku, Pak. Sampai berapa? Tiga kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi niku njur dawuh, lau qultu na'am la wajabat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam? Kalau aku sama menjawab iya, berarti nanti wajib. Berarti nanti menjadi apa? Menjadi wajib tiap tahun. Wah, panjenengan kaji tiap tahun saged mboten? Daftar kaji niku saniki sampai dengan 48 tahun masa tunggunya. 48 tahun.
bisa berangkatnya 2060 berarti Pak. Dengan haji sekarang ini bulan-bulan ini 2025 awal panjenengan daftar haji iku mangkate iso tahun 2000 swidak Pak, 2060-an. Nyandak mboten Pak kira-kira Pak. Pokoknya ngoten niku, mula Kemenak niku sering niku napa? Sering edukasi. Lek wis apa yo nunggune kesuwen panjenengan pun sepuh mending umroh wae. Umroh kan gampang saniki Pak Ji. Oh, travel umroh niku wadah kan jenengan daftar mawon umroh dugi teng Ka'bah ngoten niku. Wa nunggu kaji kesuwen Pak. Sampai 2060 47 tahun. Itu bahkan kalau dalam edaran itu sekarang sampai dengan 47 atau 60 tahun tambah suwi. Makanya kemudian ini diprioritaskan adalah yang berangkat lansia Pak. Ya, lansia. Sehingga moto petugas haji 2 tahun ini adalah haji ramah lansia. Yang diutamakan adalah lansia. Berarti kalau daftarin jenengan samun sepuh tenanan ini malah cepet mangkat Pak, Pak. Daftarnya sepuh tenanan. Jadi ini wah, iki umur 25 ndang dimangkatke. Malah selak orang nyandak umure. Tapi lain daftarin zina ngoten niku, ya kuwi mau nunggu nih Pak. Sampai 47 tahun sampai 60 tahun. Lah ngoten niku. Nah kemudian laukul tu na'am kata Rasulullah, lek aku mau ditakoki kok ora meneng wae jare Kanjeng Nabi, kok njawabi na'am dadi wajib Pak. Jenengan repot mangke, mula aja kaken takok. Wis diterima sik. Ketika diberikan nasihat diterima sik, ditampa sik. Wong kajine kan yo si suwe engko Dzulhijjah. Takon-takone engko sik. Karena Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu itu biasanya adalah sudah dengan kelengkapan dalilnya detail Pak. Detail dalam arti oh ini Gusti Allah perintah haji setahun sepisan iki mesti ono Pak. Misalnya kok perintahnya niku setahun sepisan niku mesti wonten. Atau kalau tidak selang lama dari Rasulullah menyampaikan itu nanti ada hadis yang lain yang menyampaikan dalil tentang bagaimana haji. Ya, ana wong takok. Nah, kemudian di dalam hadis itu walama istata'tum. Ketika engkau mampu bahasanya. Artinya ketika panjenengan nyuwun sewu diperintahkan haji, ki sebenarnya wis ana kata-kata manis tatoktum bagi orang-orang yang mampu. Mampu itu istitoah itu banyak sampai ada undang-undang berkaitan dengan istitoah. Jadi mampu itu bukan hanya mampu hartanya, tapi kesehatannya juga Pak. Yo sehat, yo saiki panjenengan duwe harta, yo wis daftar, tapi ora sehat, ora iso mangkat. Kan ngoten niku. Selain itu, selain panjenengan sehat juga ada bekal ilmunya. Mula wonten manasik haji, wonten manasik umroh. Nek kono ora luluk bingung kan. Mestinya ada pemandunya. Wah sekarang itu mau umroh itu saking gampangnya ngoten nggih, saking gampangnya banyak travel. Golek wong 10 gratis siji ono. Golek wong 5 gratis siji nggih wonten. Kuatah saniki Pak. Haji umroh niku. Kantun panjenengan niku dibismillahi napa mboten. Lah carane haji panjenengan mangkat haji niku gampang yo. Dalane ming siji, Pak. Daftar, Pak. Napa, Pak? Daftar. Ora daftar ya ora iso mangkat haji wong ora daftar. Kudune tetep daftarin. Niku ikhtiare panjenengan. Nah, hadis ini memberikan beberapa pelajaran, Bapak Ibu. Yang pertama adalah manahaitukum anhu fajtanibu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu melarang, maka hindari larangan itu. Yang namanya larangan itu ada yang sifatnya at-tahrim, sesuatu yang sifatnya diharamkan. Contoh nopo dikatakan wamin amsilatu dzalik an-nahyu 'aniz zina. Dilarang berzina. Itu berarti larangan yang sifatnya haram.
larangan yang sifatnya haram. Kemudian wasurbul khamr, meminum minuman keras, termasuk diantara larangan yang haram. Kemudian wa aklur riba, memakan harta riba, mencuri, membunuh, membuka aurat, ya, itu termasuk diantara sesuatu cegahnya Allah melalui Rasulullah SAW yang wajib dihindari. Maka ada larangan yang sifatnya adalah larangan haram. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Jadi kalau larangan hanya dua di sini Pak diterangkan. Yang pertama bersifat at-tahrim, yang kedua adalah al-karohah. Apa itu al-karohah? Sesuatu yang sifatnya makruh dan lebih baik ditinggalkan. Contohnya apa? Di sini yang dicontohkan an-nahyu an aklil basoli, yaitu ketika kita makan bawang, makan berambang, Pak. Bawang merah atau bawang putih, liman aroda hudurus sholah al jum'ah awil jamaah, leh meh mangkat jumatan utawa sholat jamaah. Ini termasuk diantara larangan yang sifatnya makruh. Makruh iki cara gampangane awake dhewe ngerti ke perkara sing gak disenengi. Gak disenengi kuwi iso gak disenengi umume menungso, ono gak disenengi sebagian menungso. Kira-kira jenengan nyuwun sewu salat nggih sebelahe mambu brambang ngoten. Kira-kira terganggu mboten Pak asline Pak? Yo kadang ono sing terganggu. Panjenengan ketika sholat nyuwun sewu, misalkan saiki lagi musim duren, lho ora kabeh wong seneng duren lho Pak. Yo duren enak Pak, tapi gak kabeh wong niku seneng napa? Seneng duren. Mangan duren ora cuci tangan sisan wis. Wis wudu mangan duren, ora cuci tangan langsung sholat Pak. Oh ambune tekan ndi Pak. Lho duren iki ana wong ki mambu duren tok muntah-muntah niku wonten Pak. Saking rak senengnya karo napa? Maka kenapa kemudian Kanjeng Nabi ini dawuh, andai kata tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, maka umatku itu akan aku perintahkan untuk memakai siwak inda kulli shalah. Setiap kali melaksanakan ibadah salat dikon siwakan, Pak. Kalau tidak memberatkan. Kenapa? Di antara tujuan orang itu memakai siwak selain untuk kebersihan juga agar tidak bau. Itu bahkan kalau di dalam kitab Bughiyah itu, Bughyatul Mustarsyidin itu, orang itu kan memakai siwak boleh dengan apapun. Biasanya yang paling sering panjenengan lihat siwakan dengan menggunakan apa Pak? Dengan menggunakan kayu ya, kayu arok itu. Di sini ada ya Pak yang istiqomah memakai siwak enten mboten? Jarang sih, jarang. Soalnya nganggo siwak ra diumbah, Pak. Nganggo siwak kuwi terus leboke ning saku. Dienggo meneh leboke ra tau diumbah, Pak. Siwak ngantek lunyu, ngantek ora ke-11 niku. Sehingga boleh, Pak. Siwak itu dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya kasar, asalkan bisa menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Maka kalau panjenengan lihat kadang nyuwun sewu ada orang yang memakai siwak dengan menggunakan sorban. Kadangnya siwakan ngaten iki. Sering ningali nggih Pak nggih siwakan. Atau kalau ndak kadang dengan menggunakan bagian bajunya gini. Nggih wonten siwakan niku. Bahkan itu Pak ada keterangan Pak, lek ana wong kok nyuwun sewu drijine kok kapalen ngertos nggih. Wasar ngoten niku. Wah, pekerjanya pekerja kasar. Niku siwakan nganggo drijine niku angsal, Pak. Ya walaupun ketok jijini ngoten, tapi dibahas kok. Nyatanya dibahas tentang fikih kok. Artinya apa? Sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran di dalam mulut yang itu bisa menimbulkan bau. Itu dihindari. Mula niku wau disampaikan di antara makruh tanzih ya. Di antara sesuatu yang dihindari yang sifatnya makruh adalah memakan makanan yang sekiranya menimbulkan bau luar biasa. Dikatakan kullu dziraihatin kariha, sesuatu yang memiliki bau yang tidak disukai.
Mula wonten kesunahan malih niku nalika salat nganggo pakaian-pakaian yang polos, pakaian yang putih. Kenapa? Yo karena bisa jadi ada orang yang ketika sholat terganggu dengan pakaian-pakaian adat setempat yang rame misalkan. Itu. Tapi awake dhewe biasa ya Pak. Udah biasa nih. Terus sholat nganggo batik, ngono nganggo baju sing doreng-doreng, wis macam-macam niku pun biasa. Tapi nyatanya ya ada etikanya Pak. Ada etika adab ketika melaksanakan ibadah sholat, ada kesunahan menggunakan pakaian yang putih, menggunakan pakaian yang polos, sehingga apa? Menambah kekhusyuan bagi diri sendiri juga orang lain. Nyatanya apa dhewe kadang nyuwun sewu ndelok napa niki sajadah ngono. Kadang yo dipikir-pikir kok. Ini kan sajadah kotak nggih, Pak. Iki opo to gambar opo ki wit klopo wit kurma to iki. Gambare ngoten. Kan ono iki kabehane wonten gambar wite niku to, Pak, kadang, Pak. Ya kaya wit kurma tapi kok dhuwur. Klopo tapi katanya klopo kok ora ono ngarap, ngoten niku dipikir ngoten niku, Pak. Gara-gara sajadah. Sajadah niku lho dipikir. Mula kadang-kadang sajadah polos ngoten iki. Ono sing ono gambare. Merek sarung niku lho, Pak, merek sarung. Oh niku lek sing wong ora biasa khusuk ya dadi perkara, Pak. Sarunge apik, ono mereke, Pak. Wih, mereke Atlas sih. Ngoten dipikir, Pak. Ngantek regone kadang kelingan, Pak. Regone kelingan. Wah, kata wingi aku ngerti 95.000 regane kan. Kelingan itu jero salat, Pak. Ya, maka kemudian kenapa ada kesunahan polos? Barangkali ada orang yang demikian. Tapi orang yang sudah terbiasa, kita di Indonesia itu kan macam-macam, Pak. Macam-macam pakaian dan lain sebagainya itu. Sehingga apa? Ketika kita itu sholat, memakai sarung sing rame, sarung kan rata-rata rame, Pak. Sarung polos ini rumahku jarang sih nganggo sarung polos. Kalau pakaian polos itu mungkin lebih banyak. Tapi kalau sarung-sarungan rame-rame rata-rata, warnanya macam-macam, ono abang, ono biru, ono ungu, ono kuning, hijau, macam-macam warnanya, Pak. Ya iku aslinya yo lek kadhe wong sing senengane ngoten niku yo marai ora khusuk, Pak. Makanya kemudian ada yang menghukumi makruh. Makruh ki dienggo ora apa-apa, tapi lebih baik tidak. Tapi kalau dalam adat sudah terbiasa, kira masalah. Wong nyatane jamaah awake dhewe umroh nganggone batik kok, Pak. Jenengan mboten teng Arab niku. Nganggone batik. Kalau kita lihat orang Uzbekistan itu pakaiannya pakaian rapet, ireng-ireng kabeh. Wong-wong India niku Masya Allah. Makanya sering saya sampaikan bahwa kita itu sekarang itu kan hidup di era-era di zaman-zaman multi madhab nih, banyak madhab yang masuk di negeri kita. Mulai kalau nyampe ke ngantek ono fikih prasmanan itu, fikih napa? Fikih prasmanan. Jadi sing prasmanan itu mboten namung mangan mawon sakniki, tapi nopo-nopo niku prasmanan. Termasuk fikih niku ya prasmanan. Cah-cah kok ora tau ngaji, ono bocah ora tau ngaji, ora tau ngaji ra mondok. Takoke karo Mbah Google, ya terserah Google yang jawabe karo Muhammadiyah, opo NU, opo Wahabi, opo Salafi, opo LDI, wes sangger, terserah, Pak. Kan terserah Google, Pak, Mbah Google. Jenengan takok karo Mbah Google, sing jawabin dilala kok nyuwun sewu, saking Muhammadiyah, yo ketemu nih Muhammadiyah. Jenengan takok karo Google, sing jawabi kok NU, yo ketemu nih NU jawabannya, Pak. Kalau orang ngaji tenanan, yus jenengan yus niku prasmanan niku wau. Soalnya jenengan prasmanan kan meh dahar mawon kan angsal, Pak. Asalkan wis mlebu ning gone prasmanan, meh mangan apa mawon kan jenengan asal masih muat tetep entuk, Pak. Dan iki sami mawon. Ono wong takok, aku ki mau salat subuh lali ora kunut. Iki hukume piye? Lelek sing jawabi nyuwun sewu, bukan dari Nahdiyin, yo jawabannya rapopo, wong iku yo ming sunnah, ora kudu diulang salate, ora kudu njur kemudian sujud sahwi. Akhirnya yang masuk ke kita ya itu kan, Pak. Kan ngoten niku, jenengan mboten? Yang masuk di dalam keilmuan kita, oh berarti ora kunut ra apa.
Lek lali kunut berarti ora usah sujud sahwi. Sebab sing jawab niku Google-nya Google nyuwun sewu dari Muhammadiyah. Lagi sak wali Pak, ono wong Muhammadiyah ya takok. Ndilalah wong Muhammadiyah sing ora tau ngaji bodho wae. Takok masalah kunut. Kunut ki asline sing bener iki 23 apa 11. Sing jawab kok kemudian kok nyuwun sewu dari websitenya Nahdliyin ketemune 23, Pak. Oh, berarti kowe aku salah. Ngoten niku, Pak. Sebab napa? Sebab ora didasari karo ilmu. Makanya kalau kita berilmu sekarang itu kita di zaman yang bermacam-macam madhab, jenengan harus mampu membandingkan, Pak. Jadi kalau bertanya kepada HP di Google, jenengan ada mukobalahnya. Mukobalah itu perbandingan. Oh, menurut ini seperti ini. Oh, ternyata yang ini menurut ini. Oh, ternyata yang menggunakan kunut menurut madhab ini. Oh, ternyata yang mengatakan haram itu ulama ini. Yang mengatakan makruh itu ulama ini. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah, ini termasuk diantara bagian daripada yang dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, sesuatu yang diperintahkan, ya maka lakukan. Jadi urip kiasnya ming loro niku to, Pak. Urip niku asline ming kalih niku wau. Ngelakoni perintah, ninggalke cegah. Niku kan takwa niku nggih. Ngelakoni perintah, ninggalke napa? Ninggalke cegah. Sing diperintah dilakoni, sing dicegah ke dihindari. Lah, artinya ketika kita sudah melakukan ini sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadisnya. Apa yang aku cegah maka tinggalkan, apa yang aku perintahkan maka lakukan mastata'tum semampu kalian. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Artinya panjenengan ketika sudah mampu melakukan yang diperintahkan, kemudian meninggalkan yang dicegah, maka sudah termasuk bagian daripada mengamalkan hadis ini. Hadis berkaitan dengan bagaimana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu bahkan ada tambahan, Pak. Ini kalau niku ngaos kitab Minahusaniyah. Itu kalau kita ingin meningkatkan levelnya, makomnya lebih tinggi, dikatakan kita sampai pada makom siddiq. Siddiq itu kalau dimaknai dalam ilmu tasawuf adalah kesetiaan yang mendalam kepada Allah. Dan jenengan itu termasuk setia atau tidak ukurannya ini, Pak. Orang itu melakukan yang wajib itu biasa, orang itu meninggalkan yang haram itu biasa. Artinya biasa, banyak orang yang mampu melakukan. Tapi wonten tiyang, Pak, ngelakoni perkara wajib kudu tenanan. Lek ngantek orang ngelakoni kewajiban bahkan karena dia lupa sekalipun tobatnya tenanan. Wonten tiyang sing ngoten niku. Nomor kali, Pak, wonten tiyang niku ngelakoni perkara sunnah ka'annahu wajibun. Koyok-koyok perkara sunnah niku perkara sing wajib. Nah, iki ciri-cirine wong istiqomah iku ngoten iki, Pak. Nyuwun sewu, saniki panjenengan umumnya menungso nggih, panjenengan ketika belum melaksanakan kewajiban, atine jenengan niku rada enggak nyaman nggih, Pak nggih. Ning ati kan ra penak. Jenengan perjalanan durung zuhuran. Kan ning ati ra penak. Kudu kepingin mandek sik salat zuhur nanti lanjut malih. Kan ngoten niku, Pak. Kenapa? Karena salat zuhur itu wajib. Jenengan paham bahwa zuhur itu wajib, gak ngelakoni kuwi dosa. Jenengan nyuwun sewu dalam perjalanan tiba-tiba kok kena macet, ngepasi maghrib, wah mesti ning ati langsung wah jan ya Allah iki maghribane piye kok macet. Gelisahnya luar biasa. Kenapa? Padahal niku lho dereng manjing waktu maghrib. Tapi karena panjenengan paham kalau maghrib itu adalah perkara yang wajib, maka panjenengan merasa bahwa dalam hati itu gelisahnya luar biasa. Nah, ada orang, Pak, dalam level tertentu
Mereka itu mengamalkan sesuatu yang sunnah seolah-olah itu wajib. Apa meneh kok sing wajib tambah krasa wajib. Ini hanya level saja Pak, bukan harus kita lakukan. Ini saya sedang cerita orang-orang yang sidik, setianya kepada Allah itu luar biasa. Bahkan mereka itu melaksanakan ibadah yang sunnah ka'annahu wajibun. Koyok-koyok ki lho perkara sing wajib. Ana wong nglakoni salat duha. Sudah istiqomah Pak, melakukan salat duha terus. Kok gak ngelakoni salat duha? Koyok-koyok ono kewajiban sing ditinggalke. Ya Allah aku urung duhaan nih. Wah jam 11 sih. Durung duhaan. Kudu ndang nang masjid sediluk duhaan. Kenapa? Istiqomah, Pak. Maka di antara tanda orang yang istiqomah adalah ketika dia sudah ketika mengamalkan sesuatu yang diamalkan itu kok belum diamalkan, maka ada kegelisahan dalam hati. Itu tanda panjenengan pun istiqomah. Panjenengan istiqomah maca Quran. Nggih, panjenengan istiqomah napa? Maca Quran. Sedina niku dereng maos Quran. Iku kaya-kaya ana sing kurang ki durung apa ya ngoten niku. Tapi kalau orang terbiasa tidak membaca Al-Quran, sedino rak maca Quran, biasa-biasa mawon nggih Pak nggih. Halah wong biasa ra maca Quran kok. Tapi orang yang biasa membaca Al-Quran, kok sehari saja tidak membaca Al-Quran, maka ada kegelisahan yang luar biasa dalam hati. Panjenengan sudah biasa ke masjid, panjenengan sudah biasa jamaah nyuwun sewu. Ketika tidak jamaah, ini rasanya ra enak, Pak. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa jamaah. Ini tingkatan orang yang sampai dengan melaksanakan perkara yang sunnah, koyok lho nggih. Ora kok sunnah dadi wajib mboten. Koyok krana saking istiqomahe koyok dadi perkara sing wajib. Nah, ada orang bahkan dalam tingkatan tertentu melakukan sesuatu yang haram ki koyok kufur nikmat. Koyok dadi wong metu saka Islam, kaya wong kafir ngoten. Gara-gara orang ngelakoni sing wajib, padahal ya orang ngelakoni niku wae krana uzur, Pak. Itu sampai ada orang tingkatan demikian. Lah ini kita harus mampu meningkat maksudnya ngoten, Pak. Kalau kita setiap hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan suatu kewajiban yang memang setiap hari dilakukan. Panjenengan tambahannya apa? Banyak. Panjenengan sholat malam itu kan tambahan. Maka dalam Al-Quran itu kan dikatakan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada sebagian malam fatahajjad bihi nafilatal lak. Tahajudlah itu. Bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjad bihi nafilatal lak, sebagai ibadah tambahan. Panjenengan kok nyuwun sewu sampun tiap dinten niku tangi bengi, mboten tangi ku rasane Masya Allah ya Rob, iki kok tangi-tangi wis adzan subuh, kok tangi-tangi kok wis malah wis iqomah, wis maca subhanallah, aduh lagi telat tenan, menyesalnya luar biasa. Nah ini termasuk diantara bagian dari pelajaran. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau kita dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang sifatnya dilarang menjadi boleh. Ini diantara pelajaran dalam hadis ini. Famithlu hadzal manhiyat, diantara contoh yang dicegah adalah ketika kita dicegah sesuatu tapi kondisinya darurat, maka kondisi darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang tadinya dilarang kemudian bisa menjadi boleh. Dalil napa teng Al-Qur'an niku wonten ayat famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih
Innallaha ghafurur rahim. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Famanitturra, barang siapa dalam kondisi darurat. Famanitturra ghairu baghin, asalkan tidak ada kesengajaan atau keinginan dalam hati untuk melakukannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Jenengan ngelakoni perkara sing haram dilarang, perkara niku kok panjenengan ngepasi darurat, maka yang tadinya tidak boleh bisa menjadi boleh. Yang biasa saya contohkan adalah misalkan memakan daging babi. Panjenengan di hutan tersesat, tidak ada makanan apapun kecuali adalah binatang yang haram itu tadi, Pak. Maka menjadi boleh apa enggak, Pak? Menjadi boleh. Asalkan syaratnya satu, ghairu baghin, tidak menginginkan. Lah ono apa wong sing ngaten niku ya bisa jadi, Pak. Aku tak sengaja neng hutan ben tersesat kepengin ngrasake iwak babi. Oh, sengaja tersesat, Pak. Berarti menginginkan. Lo tadi katanya Pak Ustadz itu boleh memakan daging babi kalau tidak ada makanan apapun kecuali hanya daging babi itu. Wah, saya tak coba ke hutan agar tersesat, nanti adanya hanya daging babi, alhamdulillah iso nyicipi daging babi. Kan betul ngoten niku, berarti niku ghairu baghin, Pak. Ada keinginan. Yang kedua, wala adin, tidak melampaui batas. Artinya ketika panjenengan memakan daging yang tidak diperbolehkan, yang tidak ada pilihan apapun kecuali hanya itu, gak entuk kok kemudian bungkus. Wah, ini mumpung lagi halal, kan ngoten kan halal. Tadinya haram menjadi apa? Menjadi halal. Lah iki mumpung halal tak bungkus wae. Engko tak kanggo anakku, bojoku ning omah ternyata enak. Berarti itu termasuk diantara melampaui batas. Maka asalkan tidak menginginkan, asalkan tidak melampaui batas, dikatakan fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini pelajaran dalam itu. Kemudian dikatakan selanjutnya contohnya wajawaz kasful aurah litudabi aumatib. Jadi diantara kebolehannya, Pak, membuka aurat kan haram, Pak. Tapi membuka aurat bagi seorang dokter, membuka aurat bagi seorang dokter yang tadinya tidak boleh menjadi boleh karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan, Pak. Loh, saiki meh operasi sesar, Pak. Operasi sesar itu dibedah ibu-ibu, ndilalah dokter kandungan ki rata-rata wong lanang, Pak. Nggih mboten? Jenengan coba teng rumah sakit. Saya juga heran, Pak. Kenapa dokter kandungan ini rata-rata malah wong lanang? Apa sing wedok-wedok rak minat apa piye? Wis biasa ono priye mboten ngertos kula. Iki Pak dokter nggih. Rata-rata kenapa kok dokter obgyn kok laki-laki, Pak? Kenapa? Oh, sekolahnya agak susah. Sekolahnya agak susah. Kula nggih gumun, wong kula teng rumah sakit to, Pak. Tak deret ngono dokter. Padahal permintaan rata-rata apa? Pasien perempuan kepingin dokternya perempuan. Lah dilalah dokternya kok sithik. Sing lanang ki 8, sing wedok 1. Dokter kandungan, Pak. Kenapa kok rata-rata laki-laki? Akhirnya kan kalau operasi sesar itu kan biusnya itu kan tidak total. Itu biasanya hanya separuh ya Pak dokternya. Hanya separuh ke bawah saja yang dibius. Artinya apa? Loh, ketika dioperasi itu sadar aslinya niku ibu-ibu niku wow. Kecuali biusnya bius total itu ndak bisa melihat. Wong istri saya itu juga pernah menyampaikan ke saya pribadi, wah asine iku isin no, ngopo to? Lah pas dibedah iku ono koas-koas barang. Bukan hanya dokternya, ternyata ada koas. Ada dokter asisten itu yang belajar itu juga melihat walaupun dibatasi. Mula tengene kula niku enten selimut anti malu. Selimut anti malu itu selimut ono resletingnya, Pak. Jadi bagian mana yang dibutuhkan itu yang dibuka.
Ngono to, Pak. Jadi sithik lah meminimalisir, Pak. Meminimalisir. Nah, tapi kalau lah bagaimana caranya sekarang? Dokter yang sedang belajar, kebetulan dokternya calon dokter objin, kan kudu pernah rukhsah, Pak. Makanya istri saya pernah menyampaikan, "Wah, aku janjane yo isin loh. Pas dibedah niku wau kok dilalah dokter lanang, bar niku ono koas-koas." Oh, ini komplain niku kadang sering, Pak. Komplainnya apa? Lah itu kan sadar. Seorang ibu ketika dibedah itu sadar. Iku komplainnya apa, Pak? Kanggo guyon. Kanggo guyon, Pak. Lho guyonan niku ngene guyon, Pak. Wah, itu komplain itu kadang sering, Pak, ngoten niku, Pak, di rumah sakit. Ya niku wau, kadang koas-koas niku wau. Makanya kemudian kita ada mandatory training berkaitan dengan etika. Ketika yang dibutuhkan mana, yaitu yang dibuka tidak sesuai kok kemudian disemprit, Pak. Rento jadi koas ning rumah sakit kene. Kenapa? Oh, lagi malah ngobrol, malah membahas sing dibedah dan sebagainya. Itu ada etikanya. Ada etika dokter syariah, ada etika keperawatan syariah. Itu etikanya itu termasuknya diantaranya itu, Pak. Kadang itu hanya karena komunikasi yang keliru itu kan bisa jadi perkara, malah jadi di persidangan itu, Pak. Di persidangan. Gara-gara muni perkataannya benar, tapi ketika ucapannya salah, nyuwun sewu ya jadi perkara, Pak. Jadi perkara. Lah iki ning diwe ora mari ngono, yo ora mari jenenge, Pak. Mboten lagi cerita kepengin operasi nang rumah sakit kene, tapi dilah kok rujukane nang rumah sakit kene. Lah padha wae ning kono-kono rak mari. Yo kan ra penak to, Pak. Walaupun dokternya tahu itu ndak bisa sembuh misalkan secara medis, tapi kan sesuatu yang tidak perlu dikatakan, disampaikan. Itu sering terjadi. Saya makanya sering baca, komplain itu seperti itu. Jadi itu termasuk bagian daripada kita itu mencegah kedororotan. Kemudian yang keempat adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sifatnya sulit itu bisa berbuntut mudah. Kesulitan itu akan mengantarkan kita kepada kemudahan. Kesulitan akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada kemudahan. Contohnya apa? Wa minats sabiti syar'an abahal fitri fi Ramadan lil musafir wal marid. Bagi orang yang dalam perjalanan musafir ki ento ora poso. Kesulitan itu menghadirkan kemudahan. Ya tane kangelan lho, Pak. Supir ngoten niku. Kondisinya malah nopo niku jadi driver bis misalkan. Dilalah kondisinya puasa yang menjadikan dia tidak kuat. Memungkinkan enggak? Justru malah mencelakakan penumpangnya. Memungkinkan mboten? Oh, jenenge driver itu kan yo lemes, yo ngantuk, lali ra sahur sisan. Lali ra sahur. Memaksakan diri untuk berpuasa, kalau dia tidak kuat justru malah wajib berbuka. Yo sampean ki keselamatan penumpang busmu ki ada 60 penumpang yang harus selamat. Lanjutkan hanya karena saya tidak ingin meninggalkan kewajiban. Itu kewajibanmu, tapi ada keharuman yang harus dijaga itu. Ada masyaqqah. Maka kemudian ada kebolehan. Di antaranya adalah abahal fitri fi Ramadan. Yang kedua contohnya wa abahat tayamum, kebolehan melaksanakan tayamum. Panjenengan dalam kondisi sakit, panjenengan dalam kondisi tidak ada air atau darurat ketika menggunakan air, maka kemudian boleh kita itu tayamum sebagai bagian daripada kita itu dalam kondisi yang sulit. Kemudian al-afu am ba'din najasat, yaitu toleransi dengan beberapa najis yang sulit. Contohnya apa? Kadamil kuruh, seperti darah yang ketika dalam kondisi kita itu luka. Mula teng fikih niku dibahas, misalkan darah yang nyuwun sewu napa niku sedikit, contohnya darah napa, Pak? Korengan itu misalnya. Ada korengan misalkan itu.
itu kan kadang ada darahnya sedikit. Itu termasuk di antara yang ditoleransi. Kalau darahnya sedikit, dulu saya pernah menyampaikan darah nyamuk. Ada darah nyamuk sedikit itu. Nah, ukuran sedikitnya ini yang ukur kita sendiri, Pak. Kira-kira termasuk sidik apa akeh. Iku awake dhewe sing iso ngira-ngira. Kalau nyamuknya hanya satu, menurut panjenengan termasuk sedikit apa banyak, Pak? Kan sering jenengan nyuwun sewu, sare begitu bangun tiba-tiba loh, kok neng awak ono nyamuk nih, di pakaian itu ada nyamuknya, darahnya. Sedangkan tidak ada pakaian yang lain, dilelah koyo kotor kabeh misalnya. Itu termasuk makfun apa mboten? Adatnya banyak atau tidak itu tergantung dengan adat setempat. Kalau menurut kita itu sedikit, ya berarti sah untuk sholat. Walaupun nanti ada ikhtiyat itu beda. Misalkan ada orang yang kehati-hatiannya tinggi, misalkan, wah pokoknya sidik akeh tetap ganti. Sidik wae ganti apa meneh akeh, tetap ganti. Lah itu beda lagi levelnya. Itu levelnya level ikhtiyat, level kehati-hatian. Tapi kalau yang biasa saja, misalkan alai kesidik rapopo, termasuk di antara najis yang dimakfu. Tapi lek nyamuknya 10 kan yo, mestinya rata-rata yo orang akan mengatakan itu banyak. Nah, kemudian dikatakan juga ini contohnya wamin amthilatiha adalah orang-orang al-afu anil juhalati taqau fi ba'dil uquti ahyanan. Contohnya ketika mithla dukhulul hamam. Kesulitan apa, Pak? Ketika jenengan itu masuk ke toilet. Itu kan ada transaksi nih, Pak nih. Ada transaksi. Ke toilet berapa, Pak? Rata-rata, Pak, saniki, Pak. 2000 nih. 2000. Pertanyaannya, 2000 itu kira-kira berapa kali gayung? Berapa liter kan tidak diatur, Pak. Sak suwen-suwen yo monggo, sedilu tetep 2000 kan ngoten. Lah kuwi ngaten niku ora usah ditakoki detail-detail. Iki kira-kira 2000 ki pirang menit? Kira-kira gayunge ping pira? Engko lek bar wis rampung kepengin meneh bayar meneh apa ora? Iki perkara sing ora perlu ditakokke, Pak. Kakan takok yo niku wau maksude. 2000. Ora ono jujule kon balik meneh. Orang jujule kon balik meneh, Pak, 5000. Jujul pira 3000 kan ono jujule. Anu meneh ya pipis meneh, kok pipis meneh malah. Yo wis ora kebelet kok, Pak. Mula kan kan takok. Gak ono aturane, Pak. Pokoke bayar 2000 nggih pun 2000 niku. Meh pirang gayung ya monggo, meh 2 ember nggih monggo. Meh dienggo sak ember ki ya monggo. Niku ora kok perkara-perkara sing napa niku kudu ditakoki. Nah, ini sing terakhir, niki berkaitan dengan satu kaidah bahwasanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bahwasanya kewajiban yang mudah itu tidak gugur karena ada bagian yang sulit. Itu al-masyaqqah, ya, dikatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kewajiban yang mudah itu tidak gugur karena adanya bagian yang sulit. Kewajiban yang mudah itu apa? Sholat kan mudah, mudah. Itu tidak bisa gugur karena ada sesuatu yang sulit. Misalkan tidak bisa berdiri. Oh, nyuwun sewu Pak Ustadz, karena saya sholat tidak bisa berdiri, maka saya tidak sholat. Mboten. Nanti ada rukhsahnya tidak bisa berdiri, maka dengan cara duduk. Duduk pun nanti ada duduknya, model duduk seperti tahiyat awal, seperti tahiyat akhir. Lek kangelan lungguh ke slonjor, kangelan meneh lungguh neng kursi. Dari duduk saja macam-macam, Mbak, fikihnya itu. Tidur misalkan, pertama adalah tidur miring ke kanan, ndak bisa miring ke kiri, ndak bisa mustalqiyan melumah. Melumah niku wau ya kudu napa dideke bagian kepalanya, ditinggikan. Kalau di rumah sakit bednya itu tinggal diputer naik sendiri. Agar apa? Agar menghadap ke arah kiblat. Lelek gak iso lurus terus pripun? Wong ning kampung ra ono bete iso munggah ngoten niku, diganjel bantal. Lain mboten bantal. Di dalam fikih itu yang menghadap kiblat apanya? Telapak kakinya. Wis pokoke wonten mawon rukhsah pun. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur hanya karena satu bagian yang kesulitan. Itu kaidahnya dalam kaidah fikir. Oh, ndak bisa wudu karena apa? Karena sakit, maka tayamum.
Bahkan ini dikatakan idza wajada al-muhdits, ketika ada seorang yang berhadas. Ma'un layak fil rafi'ati, ada air tapi airnya tidak cukup. Kira-kira langsung tayamum apa wudu saonone ndur lanjut tayamum, Mbak? Ono banyu ming sithik mawon. Ada air hanya sedikit. Iki kanggo wudu ra cukup. Kira-kira jenengan wudu dengan air secukupnya itu dilanjut dengan tayamum atau langsung tayamum, Pak? Secukupnya dulu, Pak. Jadi tidak kemudian langsung, wah ki banyune sithik tok Ustaz. Berarti ini Ustaz, langsung tayamum. Ya ndak bisa. Ada orang yang sakit nyuwun sewu. Kita di rumah sakit itu menyediakan yang namanya tayamum pet. Tayamum itu tayamum, Pak. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang sakit harus tayamum? Kan boten. Kalau sakit hanya tipoid, hanya tipes misalkan, kan masih bisa wudu, Pak. Kecuali sakitnya itu sakit yang ICU, stroke misalkan. Terus raiso gerak, raiso ning kamar mandi, raiso ketempelan banyu misalnya. Nah, itu baru kemudian tayamum. Yang banyak kesalahan adalah apa? Seolah-olah ketika ada orang sakit di rumah sakit, mangke di salatnya mangke wudune tayamum. Loh, kan tidak semua yang sakit itu harus tayamum. Lah kalau sakitnya misalkan dia kombosio, terbakar, bagian tangannya saja, bagian kanan ini, seluruh anggota wudhu yang lain itu sempurna, ya kan tetap wudhu, Pak. Tetap wudhu semampunya dengan menggunakan tangan kiri, mengusap wajah kan masih bisa. Nah, bagian yang tidak bisa disentuh air inilah kemudian bisa kemudian dengan cara diusap. Makanya ada 3 cara kita itu berwudhu, bertoharoh. 1, berwudhu. Yang kedua, berwudhu disempurnakan dengan tayamum. Yang ketiga, tayamum. Jadi orang kok wudhu, lek wudhu ra iso tayamum. Bukan gitu, wudhu dulu. Setelah wudhu tidak bisa. Kalau wudhunya ini tidak bisa sempurna karena ada satu bagian anggota tubuh wudhu yang tidak bisa disentuh dengan air, maka wudhu kemudian disempurnakan dengan tayamum. Setelah itu baru kemudian tayamum. Bon, ngoten mawon. Mugi-mugi barokah manfaat.